Senang sih, senang deg-degan. Jadi memiliki impian yang mewah mereka atau klan-klan mereka itu dari situ gitu. Karena di sini memang nggak ada. Kalau yang di atas itu kan mungkin pribadi ya, sendiri. Satu kata untuk IKN. Ya, supaya anak-anak ini bisa berkembang gitu ya. Bisa lebih 6, 7, 8 tergantung. Yang susahnya pas gimana gitu? Pas mutar. Prepare apa tarian apa yang mau dibawakan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Pak Nianto, dan saat ini saya berada di salah satu lokasi yang sangat menarik nih teman-teman. Kali ini saya bersama Mas di sini, salah satu pengurus tari untuk di wilayah sebelum menuju ke ibu kota Nusantara nih teman-teman. Apa nama tarinya Mas? Sanggar Tari Aksara Nusantara. Oh, itu nama anunya ya? Yayasan. Oh, Ya. iya. Nah, Nah, ini juga banyak foto dokumentasi teman-teman di sini pas melakukan tari. Mas, ini kan tadi saya baca tuh nama yayasan ya? Ya. Kan yayasan ini Aksara. Nah, Aksara itu apa sih Mas? Sebenarnya aksara itu hanya sekedar nama yang kita ambil dari filosofi, artinya huruf. Kita harus membaca situasi, keadaan dan lingkungan, dan itu yang terjadi saat ini. Kita menghadapi IKN, kemudian kita harus menyiapkan SDM untuk menyambut IKN. Ya mungkin seperti itu filosofi awalnya untuk mendirikan yayasan Aksara ini. Nah, kalau untuk tim Aksara ini ada berapa tim nih Mas untuk sangga tarinya nih? 4 unit di bawah naungan Aksara yang tempatnya itu beda-beda. Dari tari yang mereka pelajarin tuh ada berapa itu? Ada kalau untuk tari sih lebih semua sih, hampir semua. Cuman kan dari 4 unit ini ada 4 etnis, ada Bugis, Toraja, Dayak, kemudian Timur, Loba Mora. Jadi ada ciri khasnya masing-masing. Mungkin kita nanti akan jalan ke sana. Oh, Nah, siap. untuk sementara ini posisinya di unit 1 dengan etnis lingkungan Bugis. Oh, Seperti Bugis itu. nih ya? Ya, Bugis. Oke, siap. Samsudin. Pak Samsudin ya. Ya, biasanya dipanggil Pak Sam. Pak, bisa Bapak sendiri sampai bisa buat sangga tari ini gimana ceritanya tuh Pak? Ya, supaya aspirasi anak-anak ini ada anunya. Supaya anak-anak ini kan dia anunya ke situ, jadi ya supaya anak-anak ini bisa berkembang gitu ya. Kamu yang nanti pas Siap-siap untuk latihan nih ya. iya. Nah, dan ini ada siapa ini Mbak? Ibu siapa ini? Ibu sebagai apa ini di sini? Sebagai penata riasnya. Oh, penata rias ya. Nah, Bu, untuk pengalaman Ibu menata rias adik-adik ini gimana, Bu? Ya lumayan. Lumayan apa ini? Lumayan lah. Susah diatur kah atau gimana ini, Bu? Iya, ada yang susah, ada yang ini. Tapi selain Ibu yang ngedandanin, mereka ini bantu temannya sendiri kah atau Ada saling juga bantu gitu ya? Saling bantu, saling melengkapi lah. Iya ya. Kelas 8, 8. Sebelah ini temannya? kelas 9, Yang ujung? kelas 9. Oh, sama. Iya. Kalau yang 2 ini teman ini? Kelas 9. 9 juga. Oh. Wah, di kelas berarti 2 ini. Iya. Biasanya kalau latihan jam berapa mulai? Sore habis asar. Oh. Kalau latihan hari apa aja? Setiap hari. Setiap hari? Iya. Asal ada waktu. Iya, iya. Kumpul latihan. Anak-anak kan anak sini semua. Oh, anak sini semua ya. Tapi mereka ini kalau latihan ada yang bantu gak Bu atau ngarahin gitu? Ada ya. Ini tampil sudah sampai mana aja nih? Yang paling jauh lah. Tendarong. Tenggarong ya. Gimana perasaannya nyampe Tenggarong nih? Senang sih, senang deg-degan. Kenapa deg-degan? Baru pertama kali jalan ke sana. Oh, baru pertama kali keluar. Iya.
Nah Mas, tadi kan kita sudah dari Sangga pertama ya, dan saat ini kita berada di mana? Ini posisinya di sanggar kedua, 3 km agak masuk ke pedalaman dari posisi sanggar yang pertama tadi. Nah Bu, ini kalau boleh tahu nih kita di Sangga mana nih? Taruna Putri unit 2. Unit 2 ya. Nah Bu, gimana sih adik-adik ini gimana Bu soal tarian ini Bu? Kan saya dengar ada sangga tari nih di Samboja nih, saya baru tahu juga. Mungkin Ibu bisa ceritakan asal mulanya mereka terbentuk tuh seperti apa sih? Asal mulanya ya karena pertama karena Kak Dayat ya. Kak Dayat. Karena di sini memang nggak ada. Kalau yang di atas itu kan mungkin pribadi ya, sendiri di atas. Jadi ya itu Dayat mungkin minta dibentuk ya saya bawalah. Tapi yang nari memang anak-anak sini semua, anak kilo sini semua yang nari. Tapi kalau dari adik-adiknya ini emang punya bakat tari atau Ibu sendiri nih yang membentuk mereka? Oh, mereka sendiri ya. Mereka yang minta. Mungkin ada pengennya, ada yang hobi mungkin kayaknya. Tapi kalau dari masyarakat sekitar Bu soal tentang dibentuknya sangga tari ini, tanggapan mereka gimana Bu? Dukung sih. Dukung, ya? Iya, selama saya setahun bulan 7 kemarin malah banyak yang nanya karena kan vakum kan, karena anak-anak sibuk. Habis yang terakhir di acara di 45 itu kemarin, kenapa bilang kok nggak ada anak-anak nggak pada latihan lagi, ditanya sama terutama orang tua mereka. Oh, orang tuanya malah nanya Bu ya? Saya kira malah orang tuanya nih perizinan agak susah gitu. Enggak. Ternyata orang tuanya yang nanya Bu ya? Iya. Kok nggak pernah lagi latihan, bilangnya kenapa, dia bilang kayak gitu. Kalau untuk harapan ke depan nih Bu, kan ini ada juga IKN nih Bu. Apalagi kita ini ya ibarat pintu gerbangnya menuju IKN kan Samboja. Nah harapan Ibu sendiri untuk sangga tari ini dengan kehadirannya IKN apa Bu? Harapan saya ya pengennya ya anak-anak lebih maju lah potensinya, bisa mencapai ke sana. Majulah pokoknya, sukses lah. Pokoknya bisa keluar dari sini lah istilahnya, kemana-mana. Nah kalau untuk pengalaman yang paling berharga selama ikut sangga tari ini apa ini ya? Tampil sih, kayak dikenal kalau di sini tuh ada sanggar tari gitu. Karena kan awal-awal itu orang nggak tahu kalau sini ada sanggar tari. Jadi pas sudah tampil orang tahu. Itu tampil di mana itu? Awal mula tampil tuh di 45 dalam, di lapangan bola. Oh itu acara kah atau? Acara pembukaannya. Bola. Oh mantap, keren. Mas, nah ini kan kita berada di sangga ketiga ya? Iya, sangga ketiga. Nah coba Mas ceritain sangga ketiga ini awal mula terbentuk dan kenapa sih bisa namanya yang dipakai sekarang itu? Jadi sanggar tari Flobamora Putri itu adalah unit ketiga di bawah naungan daripada Aksara Nusantara. Dan corak dan kultur yang timbul adalah dari Kepulauan NTT dan nama sanggarnya adalah Flobamora. Adapun anonim atau kepanjangan daripada Flobamora itu Flores, Sumba, Timor dan Alor. Nah, di antara nama-nama tersebut adalah gugusan pulau besar yang ada di NTT. Nah kebetulan di wilayah sini Mas itu orang-orang NTT itu lebih dominan, makanya dibentuklah Flobamora gitu loh. Dengan lima etnis tadi. Berarti emang di sini mayoritas NTT ya? Iya benar, mayoritas NTT semua, Flores, Sumba, Timor dan Alor. Rata-rata etnis mereka atau klan-klan mereka itu dari situ gitu. Nah kalau untuk ininya Mas, untuk jumlah dari sangga tari yang di sini berapa orang nih yang orang pastinya gitu? Karena kan banyak nih dari beberapa sangga itu ada yang masuk, ada yang keluar kan infonya. Nah kalau yang di sini emang yang netap tuh berapa orang kira-kira? Kalau yang netap itu ada 5 ya. Cuman kalau ada event-event biasanya lebih sih, bisa lebih 6, 7, 8 tergantung daripada SDM yang ada. Kadang juga bisa kurang daripada 5 seperti yang sekarang ini, karena kan mereka juga lebih banyak berkegiatan juga di dalam gereja. Tempat mereka latihan juga ini di lingkungan gereja masih, karena kan tempatnya yang umum bagus, jadi teman-teman juga pengennya di situ. Jadi kita sepakat untuk tempat latihan itu di gereja ini. Nah kalau tadi kan itu Mas bilang nih untuk
sejumlah orang, kadang 5, kadang 6 ya. Nah itu gimana cara mereka latihan untuk mengikuti suatu kegiatan? Kalau emang harus 6 kah, apa latihan dulu atau emang sebelumnya sudah ada latihan nih? Biasanya sih kalau ada event itu biasanya dikabarin 2 minggu sebelumnya. Jadi kita sudah prepare apa tarian apa yang mau dibawakan dari keunikan masing-masing wilayah. Seperti dari Flobamora ini kan NTT itu biasanya Plewan-Plewo. Tari Flobamora itu keunikan daerah mereka seperti itu. Jadi kalau misalnya itu kan sekitaran 6 orang, jadi kan persiapannya 6 orang gitu. Jadi teman-teman itu prepare 6 orang sebelum kegiatan itu gitu loh. Karena mereka memang rata-rata sibuk sih Mas, seperti yang saya bilang tadi. Kayak gitu. Halo Kak. Halo. Ya. Nah kakaknya ini yang di ujung siapa namanya nih? Namanya Ika. Yang kedua? Reta. Yang ini ketiga? Dina. Keempat? Nah ini kakak-kakaknya emang 4 orang aja kah atau ada temannya lagi nih? Ada lagi. Oh cuma mungkin nggak ikut latihan nih ya, mungkin ada kesibukan nih. Nah kalau sekolah nih kelas berapa semua nih? Kalau saya kelas 2 SMP. SMP ya? Iya. Kalau yang sebelahnya? Kalau saya sudah bekerja. Oh sudah kerja nih? Wah berarti paling tua nih kayaknya ini. Yang ketiga ini? Baru lulus Lulus apa ini? SMK Oh, berarti tahun ini ya? Lulus tahun ini? tahun kemarin. Oh tahun kemarin ya? Berarti seangkatan kah sama temannya sebelah ini? Enggak saya. Duluan dia berarti? Duluan ini. Oh. Nah yang keempat nih yang di ujung paling semangat nih kayaknya mukanya nih. Kelas berapa nih? Kelas 3 SMP. Sekelas sama yang satu sekolahan kah sama yang pertama tadi? Oh iya. Nah Kak, kalau tadi kan saya nanya sekolah nih sama nama. Nah kalau kegiatan yang pernah diikuti nih, kegiatan apa aja nih? Kita pernah ngikutin kegiatan pentas seni Kak. Di mana? Di Samboja Barat sama 17 Agustus sama Expo. Expo ya? Expo yang tahun kemarin nih? Iya tahun kemarin. Itu kegiatan lomba kah atau cuma ikut-ikut aja? Tampil gitu Kak kita diundang. Kalau kegiatan yang paling jauh? Paling jauh Expo sih Kak di Samboja. Baru itu ya mudah-mudahan kedepannya bisa ikut keluar lah ya. Ya minimal nanti bisa sampai kabupaten lah ya. Amin. Nah Kak, untuk harapan kedepannya apa ini Kak? Harapannya sih Kak semoga bisa tampil di IKN. Oh berarti pengen nih ya tampil ke IKN ya? Pengen banget Kak. Apalagi kakak-kakaknya ini kan generasi muda nih yang ada di pintu gerbang IKN ya. Semangat terus Kak ya. Ya. Oke Mas, ini kita berada di Sangga apa ini Mas? Tadi kan kita sudah dari Sangga 1, 2, dan 3 nih. Nah ini Sangga keempat ya? Ini sanggar keempat betul. Nah kalau untuk nama sangganya nih Mas? Namanya Getar Nusantara Mas. Getar Nusantara. Kebetulan nama Getar Nusantara ini dituliskan langsung oleh Ketua LPM Sungai Merdeka sesuai dengan domisili wilayah tempat berdiamnya sanggar ini, unit keempat di Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja Barat. Jadi sekaligus Mbak Rini ini menjadi ketua unit daripada Getar Nusantara sendiri. Nah seperti itu Mas. Oke Mas, kalau gitu kita langsung lanjut melihat nih aktivitas adik-adik di sini seperti apa ya? Boleh kita silakan. Kan saya dengar ini adiknya ini salah satu, atau Aldi ini salah satu yang di Sangga Tari ini yang putra ya? Ya. Nah untuk Aldi sendiri perannya sebagai apa ini? Penggendang. Penggendang ya. Nah kalau untuk penggendang nih yang susahnya pas di mana ini? Pas ngapain gitu? Pas Atau kayak yang nari kan, kalau yang nari mungkin harus ikutin irama musik atau gimana. Nah, kalau gendang nih yang susahnya pas gimana gitu? pas mutar pagilunya. Oh itu ya. Tapi kalau untuk saat latihan gimana? Apakah teman-teman nih mau ikut bantu? Oh harus kayak gini atau gimana gitu? Masih ada. Ada ya. Untuk nama sangganya ini apa Mas? Getar Nusantara. Gimana sih awal mulanya bisa terbentuk Getar Nusantara ini?
Awal terbentuknya itu ini kan agak di luar daripada kelurahan lain, daripada lepas dari unit 1, 2, dan 3 yang berada di Bukit Merdeka. Untuk Getar Nusantara sendiri itu berada di Kelurahan Sungai Merdeka, namun masih berseberangan. Kemudian diliriklah kemarin karena ceritanya itu adalah dari Sungai Merdeka belum ada, akhirnya mereka berminat untuk sama-sama belajar lah, dan kami berdasarkan rapat bersama maka dibentuklah Getar Nusantara ini dengan tema Toraja, karena kebetulan di wilayah domisili sini kilometer 41. Kemudian ini masih dalam administrasi Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja Barat lah, dan kebetulan ketua unitnya itu ya Bu Rini gitu, bersama dengan teman-teman Karang Taruna Samboja Barat gitu. Nah kalau untuk Mas ini kan sebagai pengurus keseluruhan nih, yang paling susah atau paling agak ribet lah dari antara 4 nih yang di mana Mas? Atau di 1 kah, 2, 3 atau 4? Sebenarnya ya untuk semuanya alhamdulillah teman-teman kan dibangun dari kesadaran mereka sendiri, mereka yang mau, mereka yang datang. Saya hanya cuman bentuk fasilitas karena kebetulan saya dulunya pemain teater Mas. Dulu pemain teater, ngambil sarjana hukum, fakultas hukum di Samarinda. Selesai kemudian saya kembali ke daerah asal saya sendiri gitu, dan yang seperti yang saya ceritakan tadi, saya menjadi ketua Karang Taruna, kemudian berkegiatan sosial lah seperti saat ini gitu, membentuk yayasan untuk menaungi SDM yang ada seperti itu. Nah, tapi kalau untuk dari pengamatan Masnya nih yang dari antara 1, 2, 3 dan yang ini terakhir yang keempatnya, nah itu untuk adik-adiknya sendiri yang paling susah, agak ribet diurus yang mana Mas? Nggak ada sih, semua hampir sama, cuman kan kita lihat kultur dan budaya dari setiap wilayah itu kan mungkin kayak di 42 ini mungkin kebetulan mayoritas adalah non muslim, mereka padat jadwal di gereja seperti itu. Kemudian di wilayah atas 1, 2, dan 3 itu lebih banyak berkebun, membantu kegiatan di rumah. Mungkin yang hal-hal teknis seperti keterlambatan menyediakan jadwal mereka untuk latihan, mungkin lebih ke arah sana sih Mas. Kemudian kalau ini kan mereka kan lokasi terpisah nih Mas. Ya, tadi kan Mas sendiri bilang ada yang 3 kilo jarak, ada yang 2 kilo, 5 kilo. Nah, apakah mereka tuh ada sedikit renggang dari tim yang satu ke tim yang satu, atau mereka ini malah lebih akur karena berjarak ini? Justru apa ya, sesuatu yang kita bangun itu kan kita tanamkan kebersamaan dan kesederhanaan. Cuman kita ini memiliki impian yang mewah gitu loh. Jadi berdasarkan latar belakang itu, memiliki latar belakang yang sama, akhirnya terbangunlah suatu emosional yang kuat, dan akhirnya mereka merasakan apa yang dirasakan satu sama lain gitu. Dalam artian ya mereka akur dan tidak ada ibaratnya saling menjatuhkan. Adapun mungkin lebih ke arah bersaing gitu untuk lebih menaikkan nama sanggarnya, unitnya sendiri, kemudian untuk pribadinya mereka misalnya mendapatkan sertifikat dan yang lain-lain, mungkin seperti itu Mas, lebih kepada prestasi sih persaingannya, dan mereka persaingan sehat lah. Kalau latihan gabungan itu dalam 3 bulan atau triwulan, karena biasanya event-event yang besar itu yang diadakan kabupaten dan tingkat kecamatan mungkin dalam per triwulan. Jadi mengambil momen itu kita mengambil latihan gabungan itu di per triwulan gitu loh. Adapun latihan gabungan itu dalam bentuk masing-masing membawakan tariannya, kemudian adapun yang kita bentuk nanti koreografi atau gabungan semua sanggar untuk membuat sebuah penampilan yang modelnya dari teman-teman 4 unit ini yang mempersembahkan dalam satu tema, seperti itu sih biasanya. Nah, kalau untuk dari 4 tim ini Mas, apakah mereka tuh memiliki ciri khas masing-masing selain tari tadi? Atau gimana itu? Adakah atau enggak gitu? Lebih ke arah apa ya? Mereka kan ini masih SMP dan SMA rata-rata ya.
keunikannya mereka itu ya mungkin lebih ke arah masa remaja mereka gitu loh. Artinya semua punya masa ketika memasuki usia itu kan mereka mungkin mengatur waktu itu agak susah. Ciri khasnya itu kalau lebih ciri khas yang lain sih nggak ada sih, lebih ke arah itu aja sih mereka. Saya rasa semua sanggar sih seperti itu gitu loh. Halo Kak. Halo. Wah mantap nih, hari ini pada ngumpul semua nih ya. Iya, ngumpul. Nah Kak, kalau untuk harapan kedepannya apa nih Kak? Ingin lebih sukses lagi. Pengen tampil di kabupaten atau bisa nasional. Kami ingin tampil di ibu kota Nusantara. Ingin melestarikan budaya dan menghadiri event-event di luar negeri. Satu kata untuk IKN.